media yang ada itu diharapkan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita belajar bersama terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Muhi tentang penggunaan aplikasi PowerPoint, Bandicam, dan sebenarnya ada satu lagi aplikasi yaitu namanya Lexoot. Nah, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Audio Jungle. pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan penggunaan aplikasi PowerPoint atau sering dikenal dengan PPT dan aplikasi penangkap layar yang bernama Bandicam dalam membuat video pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana. Saya berasal dari Kota Bogor. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Saya mengajar di kelas 4. Pendidikan terakhir saya Audio Jungle. Saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas swasta di Bandung, yaitu PASIM, jurusan Teknik Informatika. Baik Bapak Ibu sekalian, tahapan nanti pembelajaran beberapa jam kita ke depan, diantaranya yang pertama adalah cara install aplikasi yang dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran, yaitu yang pertama menginstal aplikasi Bandicam, mendownload dan menginstalnya. Kemudian yang kedua mendownload kemudian menginstal aplikasi Lexoot. Kemudian tahapan berikutnya adalah menjalankan aplikasi Bandicam dan aplikasi Lexoot. Audio Jungle. Kemudian berikutnya membuat materi, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint dan dibantu oleh aplikasi Lexoot. Berikutnya membuat video materi pembelajaran yang sudah dibuat menggunakan PowerPoint, kemudian direkam oleh aplikasi Bandicam. Nah, itulah tahapan-tahapan pembelajaran membuat media pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama, yang akan kita praktekkan bersama-sama beberapa jam ke depan. Baik, itu saja pengenalan singkat atau penjelasan singkat yang saya berikan atau saya sampaikan. Berikutnya
kita akan langsung mempraktekkan tahapan demi tahapan dari proses pembuatan media pembelajaran berupa video dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan Bandicam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu pengenalan singkat ya dari biografi atau data diri saya. Kemudian tadi juga dijelaskan dalam video tersebut beberapa jam ke depan apa saja sih yang akan kita lakukan. Ya, nanti sesuai dengan tadi penjelasan dari video yang disampaikan, ada beberapa tahapan yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Baik, sampai di sini mungkin langsung saja ke materi atau gimana, Pak? Langsung saja ke materi. Oke, langsung ke materi saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, video yang tadi saya sampaikan yang berisi profil diri dan tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan pembelajaran terkait dengan pembuatan media pembelajaran dengan PPT dan Bandicam. Nah, video tadi salah satu contoh yang saya buat dengan menggunakan PowerPoint dan Bandicam. Nah, bagaimana cara membuatnya, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, mari kita belajar bersama-sama. Baik, tahapan yang pertama yang nanti akan dilakukan seperti halnya yang tertera tadi di video. Baik, tahapan pertama itu adalah, nah, kita mungkin Bapak Ibu yang sudah menginstal aplikasi Bandicam dan mendownloadnya serta Lexicnya itu bisa nanti menyimak saja. Bagi yang belum menginstal dan mendownload, silakan nanti dilihat proses cara downloadnya dan menginstalnya. Baik, langkah pertama adalah cara mendownload aplikasi Bandicam dan cara mendownload aplikasi Lexic. Pertama, baik, langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu nanti buka Chrome-nya atau Google Chrome-nya, kemudian silakan nanti ketik download Bandicam. Mohon maaf, ini jaringannya agak lambat. Saya ganti sebentar. Mohon maaf, ini jaringannya agak sedikit lambat ya Bapak Ibu.
Yes. Baik, langkah pertama seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu silakan download yang namanya Bandicam. Masuk ke Google Chrome, kemudian nanti ketikkan download Bandicam. Cuk. Sini. Nah, ini ada tampilannya, ada screen recorder download best screen. Nah, tinggal diklik saja. Nah, kemudian di sini ada tampilan download Bandicam, silakan tinggal diklik. Maka secara otomatis Bandicam-nya atau aplikasi Bandicam akan terinstall seperti ini. Oke. Baik, ini cara mendownload Bandicam. Kemudian yang kedua, mendownload Lightsuite-nya. Prosesnya sama. Masuk ke Google Chrome. Kemudian ketikkan download Lightsuite. Akan masuk ke websitenya. Baik, seperti ini. Kemudian diklik. Nah, di sini ada pilihan, ada download for Windows, download for Mac. Silakan yang menggunakan OS di laptopnya itu Windows, berarti klik yang ini. Kalau yang menggunakan OS Mac, klik yang ini. Tahapannya sama, tinggal diklik, kemudian nanti tinggal di install. Baik, itu langkah mendownload. Nah, sudah terdownload. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terdownload ya dengan Lightsuite-nya. Nah, silakan nanti untuk menginstalnya tinggal Bapak Ibu double klik di sini, klik kiri di mouse-nya atau di touchpad-nya, double klik kiri 2 kali. Kemudian sini. Sini. Mau kemana? Nah, karena saya sudah menginstal Bandicam, maka saya tidak perlu mau klik lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum menginstal, silakan nanti klik lanjut dan ikuti tahapan berikutnya. Tinggal tekan next, dan finish. Nah, begitupun dengan Lightsuite-nya. Sama, double klik kiri, kemudian bahasanya dipilih, kemudian setuju dan lanjut. Nah, seperti itu. Nah, itu langkah pendownloadan dan penginstalan aplikasi Bandicam dan Lightsuite. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara menjalankan aplikasi Bandicam dan Lightsuite tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui untuk Bandicam sendiri adalah aplikasi penangkap layar. Jadi aplikasi penangkap layar di mana setiap kegiatan yang kita lakukan di laptop kita membuka program apapun, nah itu akan direkam berbentuk video atau berbentuk gambar oleh Bandicam tersebut. Sama halnya seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain, perekam layar yang lain. Nah, kemudian yang kedua untuk Lightsuite sendiri ini adalah aplikasi untuk screenshot.
Nah, sebenarnya di Windows 10 itu udah ada apa namanya aplikasinya, namun ini lebih ringan dan lebih mudah digunakan. Oke, baik. Saya akan contohkan bagaimana cara membuka Saya mau foto dulu. aplikasi Bandicam-nya. Video saya ini ya. Baik. Desktop. Baik, sebentar. Oke. Subscribe. Sebentar Bapak Ibu, ini masih berjalan aplikasinya. Oke. Oke, baik. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Bandicam yang sudah terbuka. Nah, cara membukanya adalah setelah Bapak Ibu menginstal, kemudian nanti di desktop ini ada shortcut Bandicam seperti ini, kemudian double klik 2 kali. Nah, ketika di double klik 2 kali akan tampil seperti ini. Oke, berikutnya adalah ada tampilan awal. Nah, yang perlu kita pahami adalah atau kita setting ketika awal pertama kali membuka atau menginstal Bandicam pertama di nah kalau untuk mulai, nah ketika di sini kan di menu awal di sini ada mulai. Nah, untuk mulai perekaman di sini udah ada settingannya, kita cukup menekan F12. Di sini ada menekan F12 untuk merekam atau berhenti merekam video. Nah, kemudian hasil rekamannya ada di mana? Hasil rekamannya ada di sini, di video. Nah, kita bisa mengubah settingan tempat penyimpanannya dengan cara mengklik ini. Kalau ini kan ketika kita beres membuat video adanya di C, user, Lenovo, dokumen, Bandicam. Nah, kita bisa mengubahnya misalkan mau di D, di drive D, kita klik saja. Nah, kita double klik saja, kemudian kita rubah saja. Nanti kita rubah. Kita rubah nanti penyimpanannya mau di mana, misalkan di D. Nah, misalkan di D, kita bikin folder video. Video. Oh, sudah ada.
Oke, ini ada video. Kemudian sudah. Jadi kemudian di sini nih, maaf Bapak Ibu, ada di umum ya, bukan di awal tapi di umum sini nih. Kemudian klik buka nih sini. Nah, kemudian kita tentukan ide, kemudian video. Video. Oh, maaf. Nah, ini di sini kemudian video. Oke, berubah di sini ya. Baik, saya ulangi kembali Bapak Ibu. Untuk menyimpan video yang ada di sini, video hasil rekaman kita masuk ke umum, kemudian klik titik 3 ini, kemudian kita tentukan di mana letak penyimpanannya. Misalkan di data D, kemudian di video, di folder video, kemudian baru di select folder. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah yang terpenting adalah kita mengatur yang namanya audio dan webcam. Nah, cara mengaturnya gimana? Nah, kita klik video, pengaturannya video, kemudian pilih pengaturan ini. Pengaturan. Nah, di sini ada suara, ada kamera web, kemudian ada statikus, ada logo, ada teks, ada opsi. Kita cukup untuk untuk saat ini kita cukup pengaturan suara dan kamera web. Nah, untuk mengaktifkan suara itu awalnya pasti seperti ini. Ya, untuk merekam suara ini di checklist atau dicentang seperti ini. Kemudian pengaturannya silahkan ikuti seperti ini. Untuk pengaturannya. Kemudian berikutnya kamera. Nah, agar kita bisa muncul, jadi ketika kita menjelaskan bisa muncul, kita centang atau kita checklist tambah overlay kamera web ke video. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya chroma key gitu ya. Nah, kalau ini sih opsi opsional ya. Jadi boleh pakai boleh tidak. Kalau sudah pengaturannya seperti ini, saya ulangi lagi, ini perekam suara, kemudian ini kamera web, dipilih seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, ini pengaturan dari Bandicam. Seperti ini. Jadi nanti ketika kita mau mulai merekam, kita tinggal tekan F12 dan mau berhenti juga kita tinggal tekan F12 yang ada di keyboard laptop masing-masing. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Lightshoot. Nah, aplikasi Lightshoot ini buat apa? Seperti yang saya bilang tadi di awal, aplikasi Lightshoot ini berfungsi untuk menangkap layar. Menangkap layar. Nah, menangkap layar yang dirubah menjadi gambar. Seperti itu. Fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya misalkan kita ingin memberikan materi, tapi kita malas ngetik gitu kan, karena materinya banyak sekali. Nah, kita bisa menangkap layar dari e-book yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan untuk tingkat SD ada kan e-book tema 1, tema 2, tema 3. Nah, kita bisa screenshot layar dari buku tersebut, kemudian kita bisa kemudian mengkopikannya langsung ke Microsoft PowerPoint. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Misalkan di sini ada materi, ya ini. Oke. Nah, ini. Sebentar. Nah,
Misalkan ini ada materi ini LKS tematik. Nah, kita tidak mau mengetik, tapi mau langsung materinya ini kita sampaikan atau ditempelkan di Microsoft PowerPoint. Kita tinggal tekan print screen, ya, print screen yang ada di keyboard. Tulisannya di samping F12 itu ada tulisannya VRTSC atau print screen. Kita tinggal tekan sekali saja, kemudian nanti otomatis langsung akan print screen seperti ini. Terlihat tidak, Bapak Ibu? Seperti ini. Ya, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat ya, seperti ini ya. Kemudian di sini ada pilihannya copy dan simpan. Nah, ketika misalkan kita mau menyimpan, kita tinggal klik simpan. Kemudian simpan di mana? Atau misalkan kita langsung mau mengcopy, misalkan materi yang ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita copy. Lalu setelah itu kita buka PowerPoint-nya. Nah, kita buka PowerPoint-nya seperti ini. Nah, kita buka PowerPoint-nya seperti ini. Kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian paste. Seperti ini. Nah, seperti ini. Maka materinya akan langsung masuk ke PowerPoint. Kemudian kita tinggal tambahkan saja animasi. Misalkan animasi ini. Kita tambahkan animasi. Banyak di sini animasinya. Ada zoom. Kemudian ada juga banyak animasinya. Ada pad. Nah, kalau saya biasa menggunakan zoom. Seperti ini. Jadi ketika nanti di play, kan seperti ini. Baru kita membacakan materi tersebut sambil menerangkan. Seperti itu. Jadi untuk fungsi dari slideshow. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin penjelasan terkait dengan cara penggunaan Bandicam, kemudian cara penggunaan dari aplikasi slideshow. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membuat video pembelajarannya. Nah, tentunya sebelum kita membuat video pembelajaran, kita harus mempersiapkan dulu yang namanya materi pembelajaran yang dibuat di PowerPoint. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya untuk membuat materi pembelajaran di PowerPoint ya. Jadi saya tampilkan dulu saja contoh PowerPoint yang sudah saya buat. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Salah. Oke. Baik, misalkan PowerPoint. Nah, ini pelajaran matematika. Saya nanti akan tampilkan beberapa PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, misalkan di sini ada luas dan keliling persegi. Oke, baik. Nah, ini contoh PowerPoint yang sudah saya buat terkait dengan mata pelajaran matematika
materi keliling dan luas persegi. Oke. Jadi kalau nanti ditampilkan tinggal seperti ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Nah, fungsi dari Bandicam tadi yang saya sebutkan di awal adalah ketika kita menjalankan PowerPoint seperti ini, nah, Bandicam akan secara otomatis merekam layar yang ada di laptop. Kalau dalam hal ini adalah presentasi dari mata pelajaran matematika, materi keliling dan luas persegi. Selain itu juga, Bandicam juga bukan hanya menangkap layar, tapi merekam suara kita secara berbarengan. Jadi contoh misalkan seperti ini. Saya ulangi lagi, ketika kita tekan F5 untuk menjalankan PowerPoint, kita tinggal langsung merekam. Seperti ini. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi keliling dan luas persegi. Nah, baik anak-anak, bangun datar persegi termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Nah, dan seterusnya, itu akan secara otomatis terekam oleh aplikasi Bandicam. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat. Baik. Terkait dengan pembelajaran matematika tadi. Matematika. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ayah Aziz, ya Faisal. Betul atau tidak? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mempunyai usratun kabiratun. Berita mendelik. Baik, saya akan berikan contoh mata pelajaran tema seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tema 6 untuk tema bahasa Indonesia. Materi yang akan Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar tema 6 subtema 1, pembelajaran 1. Nah, gambar ini saya buat tadi menggunakan Lightsuite. Jadi di print screen, kemudian setelah itu ditempel di PowerPoint. Oke. Saya akan berikan satu contoh bagaimana cara membuat materi pembelajaran dari mulai pembuatan PowerPoint sampai dengan nanti berupa video. Baik. Yang pertama kita buat dulu di PowerPoint-nya. Oke, baik. Seperti ini. Misalkan kita akan mengambil
materi nih. Ya, kita akan mengambil materi ini, luas dan keliling. Kalau misalkan mau di screenshot, tinggal tekan print screen, kemudian di seperti ini, ya, kemudian di copy, kita masukkan ke sini, ke yang ini. Kemudian di paste, klik kanan paste atau CTRL-P. Baik. Nah, setelah itu kita ambil kembali materinya, misalkan ini. Ya. Print screen kembali, kemudian kita copy, kemudian ke sini. Oke, kemudian paste atau CTRL-P. Seperti ini. Nah, contoh satu saja, nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita berikan animasi. Kita berikan animasi. Ini kan ada insert, desain. Ini ada insert, desain. Nah, kita pilih animation. Setelah itu, nah, diklik dulu, jangan lupa diklik dulu objeknya, kemudian pilih animasinya, misalkan zoom. Ini juga sama, zoom juga, kita pilih animasinya zoom. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita play atau kita jalankan. Nah, bisa menggunakan icon yang di bawah sini, slideshow, atau kita tekan F5. Oh, mohon maaf, ini belum diberikan animasi. Oke. Kita tekan F5, seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kemudian Bapak Ibu setelah mengaktifkan tadi Bandicam-nya, tinggal tekan F12. F12, baru kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali terkait dengan mata pelajaran matematika, materi keliling persegi. Persegi adalah bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Bangun datar persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjangnya. Untuk mencari keliling persegi dapat dirumuskan sebagai berikut. Keliling persegi sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Atau dapat ditulis rumus K sama dengan 4 dikali S. Setelah itu, untuk mengakhirinya, untuk mengakhiri perekaman, Bapak Ibu tinggal klik atau tekan F12. Kita lihat hasilnya. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali terkait dengan mata pelajaran matematika, materi keliling persegi. Ini adalah baik, ini hasilnya Sendiri. rekaman yang tadi sudah dilakukan. Yang dapatnya tuh suara. Itu suara hilang-hilang itu. Matematika sekarang, pelajaran matematika. Salah ternyata. Mohon maaf. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah hasil perekaman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali terkait dengan mata pelajaran matematika, materi keliling persegi. Persegi adalah bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Bangun datar persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjangnya. Ya, jadi seperti itu cara membuat atau merekam video pembelajaran dengan menggunakan Bandicam. Jadi pada prinsipnya hal penting yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat materi pembelajaran terlebih dahulu di PowerPoint. Nah, terkait template-nya, misalkan kita tidak bisa membuat template-nya, membuat animasinya dan sebagainya, sekarang banyak di internet itu yang menyediakan template gratis. Kita tinggal memasukkan saja materi-materi yang kita inginkan dan sesuaikan dengan template-nya. Nah, setelah dibuat materinya dengan PowerPoint tersebut, kemudian langsung direkam saja dengan menggunakan Bandicam. Nah, berikutnya adalah setelah merekam, kemudian materinya sudah jadi, videonya sudah jadi, nah kita tinggal share. Nah, tinggal di-share, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, sudah ada, kemudian bisa kita kasih nama, dan kita bisa share, baik itu lewat WhatsApp, ataupun ketika kita punya channel YouTube, ya kita bisa lewat channel YouTube kita, seperti itu. Dan untuk kapasitasnya sendiri relatif sangat sangat rendah dibanding dengan kita membuat video pembelajaran melalui KineMaster, gitu. Intinya adalah banyak alternatif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk melakukan pembelajaran lebih kreatif dan lebih menarik. Nah, salah satunya dengan membuat materi pembelajaran berupa video pembelajaran, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui juga kenapa saya menjelaskan atau memberikan alternatif untuk merekam video pembelajaran itu menggunakan PowerPoint dan menggunakan Bandicam, ya. Jadi maksudnya membuat video pembelajaran menggunakan Bandicam dan PowerPoint. Alasannya adalah karena menurut saya pertama PowerPoint itu pasti sudah terinstall di semua laptop yang ada
di ibu bapak guru sekalian. Nah, kemudian yang keduanya, kenapa harus menggunakan Bandicam? Ya seperti yang tadi saya jelaskan dan saya praktekkan. Pertama, Bandicam itu memiliki ukuran yang sangat relatif kecil dibanding dengan yang lain, misalkan OBS Studio, kemudian apa namanya Camtasia, kemudian banyak lagi gitu aplikasi penangkap layar yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya agak belibet gitu, agak kurang terarah karena harus membuka aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Memang enaknya itu untuk menyampaikan materi seperti ini harus bertemu secara langsung biar pemberian materinya itu secara maksimal seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Oh, terakhir setelah tadi videonya jadi seperti yang tadi saya bilang, videonya bisa kita share lewat WhatsApp atau lewat channel YouTube kita. Bebas, terserah ya. Kita mau pilih yang mana. Nah, bagaimana cara men-share-nya? Gampang sekali. Ketika kita men-share lewat WhatsApp. Sebentar. Masih proses. Oke, baik. Sekarang saya akan perlihatkan bagaimana men-share video tersebut melalui WhatsApp. Tentunya WhatsApp yang dijalankan di laptop masing-masing. Oke, baik. Nah, ini tampilan WhatsApp saya. Bagaimana saya men-share-nya? Nah, caranya adalah kita tinggal, misalkan saya akan men-share ke grup Komet, misalkan sini Komet. Tinggal diklik. Nah, kemudian di bawah sini ada ikan seperti ini. Kemudian kita tinggal klik saja seperti ini. Kemudian setelah itu, mohon maaf koneksinya ini. Nah, di sini ada pilihannya yang ini, ya, foto dan video. Diklik. Nah, kemudian kita cari video yang sudah kita buat tersimpan di mana, gitu kan? Kalau tadi misalkan pas settingan awal dari Bandicam itu kita simpannya di D, kemudian foldernya itu video, kemudian kita masukkan, kemudian klik open.
Setelah itu tinggal di enter saja. Bisa kasih keterangan, misalkan ya. Sebentar, masih proses. Oke, baik, sudah masuk. Nah, kita kasih keterangan misalkan silakan anak-anak silakan anak-anak simak video berikut ini. Kemudian langsung dikirim saja. Nih, tanda seperti ini. Oh, Dikirim. Astagfirullahaladzim. Otomatis video akan terkirim ke peserta didik kita. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan kita share lewat link YouTube? Nah, tentunya kita harus membuat channel YouTube dulu dengan cara masuk ke akun kita, bisa akun Gmail seperti ini. Akun Gmail seperti ini. Nih, kita masuk dulu menggunakan akun Gmail. Setelah itu kita klik tanda yang ini. Nah, upload video, karena kita akan mengupload video yang sudah kita buat, tinggal klik upload video. Baru kita nanti masukkan videonya. Kemudian isikan deskripsi dan judul dan sebagainya. Nah, untuk penguploadan ke YouTube sendiri ini next time bisa kita lakukan. Jadi seperti itu bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan PowerPoint dan menggunakan aplikasi Bandicam serta Lightshot. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ihsan Maulana. Demikian guru-guru hebat untuk materi PowerPoint dan Handycam yang disampaikan oleh beliau. Tentu banyak menginspirasi untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, mungkin ada raise hand atau pertanyaan, silahkan ketik saja di chat atau raise hand, unjuk tangan di chatting di sini, silahkan sebelum kita lanjut berikutnya. Baik, ada pertanyaan Pak Ihsan. Bisakah kita masukkan video ke dalam aplikasi tersebut selain PPT? Mau dijawab langsung, monggo. Maksudnya memasukkan video ke dalam PPT, selain PPT. Oh, bisa. Jadi kita merekam video pembelajaran, misalkan begini, kita membuka satu video, kemudian kita rekam dengan Bandicam, itu sangat bisa. Jadi intinya adalah Bandicam itu aplikasi yang dapat merekam aktivitas yang kita lakukan di dalam komputer kita. Dengan tambahan kita bisa memberikan suara kita, memberikan tambahan suara kita. Seperti itu. Jadi sangat bisa sekali. Oke, terima kasih. Demikian Guru Anita dari Parung. Jadi bisa selain video, selain PPT bisa dimasukkan ke Handycam.
Kemudian ada dari Guru Maisyarah juga pertanyaan, kalau menurut saya ini sama ya. Jadi sudah terjawab sebelumnya. Jadi Bandicam selain PPT bisa enggak? Nah, tadi sudah dijawab sebelumnya, bisa. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, monggo. Silakan. Jadi seperti ini Pak. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menjelaskan materi tapi tidak menggunakan aplikasi PowerPoint, tapi misalkan menggunakan aplikasi Publisher atau misalkan menggunakan aplikasi CorelDRAW atau menggunakan aplikasi Microsoft Word gitu. Seperti itu. Nah, itu sangat bisa sekali dibuatkan perekamannya dengan menggunakan Bandicam seperti itu. Sudah terjawab oleh Pak Osman. Jadi mungkin ada pertanyaan baru. Oke, ada Bu Maisyarah ini. Pak, saya tadi tertinggal untuk setting Bandicam, bisa diulang? Nah, mohon. Oke, baik. Moga diulang. Ye. Bisa. Baik. Mau diulang. Baik, saya ulang ya ininya ya. Sebentar. Oke. Ya. Jadi langkah yang awal itu adalah di sini kan ada tampilannya ya. Setelah kita menginstal, di sini ada menu mulai, kemudian video, kemudian gambar. Nah, di menu mulai ini sudah secara otomatis oleh sistem itu ketika kita mau merekam apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini adalah kita menekan F12 untuk merekam aktivitas yang kita lakukan yang nantinya outputnya adalah berbentuk video. Nah, untuk memberhentikan juga sama, kita tekan F12 juga. Di beberapa laptop seperti laptop saya itu tidak bisa langsung menekan F12, tapi harus berbarengan dengan Fn. Ya, Fn F12 atau F12 saja. Itu tergantung nanti kalau misalkan F12 tidak bisa saat merekam, bisa ditekan Fn kemudian tekan F12. Jadi secara bersamaan. Mematikannya pun seperti itu. Nah, berikutnya adalah di samping mulai ini ada video. Nah, ini adalah tempat di mana video yang sudah kita rekam. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini gambar yang sudah kita screenshot. Nah, berikutnya adalah settingan untuk video dan audio serta penyimpanannya. Ada di sini di menu umum. Kemudian kalau kita mau menyimpan videonya itu di folder yang kita inginkan, kita tinggal tekan ini titik 3 ini. Nah, kemudian kita cari di folder mana kita akan menyimpan. Misalkan tadi saya contohkan di video di folder di drive D atau data D, kemudian video, kemudian select folder. Seperti itu. Nah, kemudian pengaturan suara dan video atau webcam ya, ada di sini. Di video, klik video. Kemudian di sini klik pengaturan. Setelah klik pengaturan, di sini ada pengaturan suara, pengaturan kamera, web dan sebagainya. Yang kita gunakan cukup 2 saja dulu, yaitu suara dan kamera web. Nah, untuk suara settingannya seperti ini. Untuk suara seperti ini settingannya. Kita yang belum tercentang atau terchecklist, silakan checklist dulu. Kemudian untuk perangkat utamanya, kita pilih speaker. Kemudian ini juga sama. Untuk perangkat lanjutannya boleh digunakan, boleh juga tidak. Seperti itu. Kemudian untuk kamera sendiri, sama. Ya, pengaturannya seperti itu. Kita checklist ini, kemudian kalau kita mau menggunakan chroma key, kita klik selanjutnya.
Nih, seperti ini. Hmm, ini tampilannya seperti ini. Kemudian klik OK. Kalau sudah klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, mungkin itu pengaturan dari aplikasi Bandicam. Nah, selebihnya tinggal nanti kita mulai perekaman dengan cara kita minimize ini, minimize seperti ini, minimize, kemudian kita langsung mulai merekam dengan cara tekan F12 atau Fn F12. Mungkin seperti itu penjelasannya, Pak. Terima kasih. Begitu Bu Maisyarah. Mudah-mudahan Baik, terima kasih. Ya, jelas. ya, paham. Paham. Nah, Ya. terima kasih. Untuk pertanyaan berikut ini dari Bu Tantri Fidrian Sari. Nah, cara install aplikasi Bandicam gimana ya? Maaf baru hadir. Bisakah diulang? Baik, cara install aplikasi Bandicam setelah di-download, tadi kan sudah di-download. Nah, seperti ini. Nah, setelah terdownload seperti ini, Ibu tinggal double klik saja, nih, double klik kiri 2 kali secara bersamaan pada mouse atau juga pada touchpad yang ada di laptop. Klik 2 kali seperti ini. Kemudian klik yes. Nah, di sini lihat ya tampilannya ya. Terlihat tidak, Pak? Ada pilihan bahasa. Ada ya? Ada. Pilihan bahasa, kemudian ada ya? Terlihat ya? Oke. Kemudian kita pilih oke. Setelah itu lanjut, kemudian setuju, kemudian lanjut lagi atau next, next, next. Kemudian baru install. Proses terakhir tinggal klik finish. Seperti itu saja cara penginstalannya. Jadi saya ulangi. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya. Oke, terlihat ya? Ya, ya. Nah, jadi setelah terbuka seperti ini, tadi klik 2 kali, kemudian klik lanjut. Atau next, kemudian setuju, kemudian lanjut lagi, kemudian klik install. Klik install, nanti akan ada proses penginstalan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, karena aplikasi ini sifatnya yang ada di website tadi itu tidak berbayar alias gratis, maka untuk waktu perekaman yang saya coba itu maksimal itu 10 menit. Tapi kalau mau lebih daripada itu, ya Ibu harus memberikan atau membeli yang pro seperti itu. Nah, kalau sudah ini klik selesai. Sudah seperti itu. Ya, untuk ya, Pak, sudah. Ya, terima kasih. Untuk Bu Tantri bagaimana? Sudah jelas atau belum? Iya Pak, kita searching ininya di itu ya Pak, di internet ya Pak? Iya, ya, di betul. browser. Di browser aja tinggal dicari Bandicam. Bandicam. Oh Bandicam. iya. Ya Pak, terima kasih. Nanti coba. Oke, Bapak Ibu, guru-guru hebat, silahkan ada yang pertanyaan lain, monggo. Oh, ini ada pertanyaan ya, tapi tadi sudah terjawab.
untuk kedua aplikasi tersebut free. Nah, tadi sudah ada ya, bisa free. Tapi kalau free tadi sudah dijelaskan oleh Pak Osman, kalau free itu terbatas biasanya ya. Sama saja semua aplikasi seperti itu. Tapi kalau mau lebih kita beli gitu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Yang lain monggo. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait video pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu buat, misalkan itu nanti jangan terpaku dengan menggunakan PowerPoint saja. Tidak harus dengan menggunakan PowerPoint. Silahkan Bapak Ibu gunakan aplikasi yang ada di laptop Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran berupa materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ketika misalkan Bapak Ibu nih punya aplikasi, kemudian aplikasinya itu misalkan huruf hijaiyah, misalkan untuk kelas 1, kan ada tuh ya aplikasi yang bisa diinstal di laptop ya, misalkan huruf hijaiyah atau mengenal huruf ABC gitu. Nah, di dalam aplikasi tersebut tidak ada tuh penjelasan ibu bapak gurunya, misalkan mau saya masukkan tuh penjelasan saya gitu, atau bapak ibu guru mau dimasukkan. Jadi aplikasinya itu berjalan, kemudian ada suara bapak ibu guru, sehingga nanti ketika direkam berbentuk video. Nah, itu sangat bisa sekali. Jadi ketika nanti di-share ke anak-anak, itu akan lebih hidup video pembelajarannya, karena mereka berpikir, oh kita memang sedang belajar walaupun bentuknya video, karena gurunya emang guru mereka gitu. Seperti itu. Ada yang lain monggo. Oh, ini ada. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Ya, ya. Ya, ada Pak. dua. Ini pas saat merekam dengan Bandicam, wajah si ibu gurunya terlihat apa tidak? Ini dari Bu Maisyarah. Monggo. Ya, terkait yang tadi saya sampaikan, di situ di pengaturan kan ada terkait pengaturan kan di situ ada tuh. Nih saya lihatkan kembali ya, perlihatkan kembali. Nah, di sini Bu. Nah, di sini. Nah, di pengaturan ini ketika Ibu mencentang yang ini atau menceklis yang ini nanti muka Ibu atau wajah Ibu akan tampil. Kemudian bagaimana cara mengaturnya, posisinya? Klik selanjutnya. Ini. Kemudian di sini kalau ini full, ketika diklik nanti akan tampil di sini. Nah, kenapa ini tidak tampil? Karena webcam saya ini digunakan buat Zoom. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak digunakan buat Zoom, ini ketika diklik dipilih ini akan tampil. Kalau ini berarti nanti posisinya akan ada di sebelah sini. Di pojok sebelah sini, dan kalau ini berarti akan ada di pojok sebelah kiri. Kalau ini di atas, kalau di atas, di pojok atas kiri ya, kalau yang ini di pojok atas kanan. Seperti itu. Jadi tergantung nanti kebutuhannya. Kalau misalkan Ibu memang ketika menjelaskan ingin wajah Ibu ada, kemudian anak mengetahui bahwa emang yang menjelaskan itu Ibu, nah tinggal dipilih yang ini, pengaturan di kamera web, kemudian tinggal dicek ininya saja.
Seperti itu. Ya, demikian Bu Maisyarah. Sudah jelas kah? Siap. Oke. Ya, siap, jelas. Terima Nah, kasih. ini untuk pertanyaan berikut dari chatting juga itu dari Bu Yeti Evana. Apakah aplikasi Bandicam sama fungsinya dengan Fastone, Pak? Biasanya saya mereka menggunakan Fastone. Terima kasih. Ya, sama saja seperti tadi yang saya bilang di awal, bahwa aplikasi penangkap layar itu sangat banyak sekali. Seperti halnya saya sampaikan tadi di awal, ada namanya OBS Studio. Kemudian ada yang namanya Bandicam. Ada yang namanya yang tadi yang Fastone, sama saja. Intinya adalah aplikasi-aplikasi ini kita mau menggunakan yang mana, tentunya disesuaikan dengan spesifikasi dari komputer atau laptop kita masing-masing. Kalau misalkan kita speknya komputer kita misalkan rendah, tapi kita misalkan menggunakan OBS Studio, itu ketika misalkan di render atau dijadikan video, itu akan lambat sekali gitu. Nah, ketika misalkan menggunakan Bandicam, karena Bandicam itu didesain untuk laptop atau komputer yang speknya rendah, baik itu dari RAM-nya, baik itu dari prosesornya, nah itu akan lebih akan lebih baik ketika misalkan merender atau membuat video seperti itu. Jadi intinya antara Fastone sama dengan Bandicam itu sama saja. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namanya juga aplikasi kan seperti itu. Demikian Bu Yeti, bagaimana? Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Terus untuk berikutnya saya sendiri, Pak Usman. Ini Bandicam ini bisa memanfaatkan itu secara online atau offline. Jadi kalau untuk Bandicam sendiri yang saya pakai saat ini dan dalam pembelajaran daring saat ini, saya belum mencoba untuk men-share secara online gitu. Jadi kalau men-share secara online ya saya lakukan dengan tadi masuk ke channel YouTube yang saya miliki, kemudian saya upload. Seperti itu mungkin. Beda halnya seperti KineMaster ya. Kalau di KineMaster itu kan ketika misalkan video sudah jadi, kemudian tinggal kita share, nah share-nya itu bisa langsung ke YouTube. Langsung nge-link ke YouTube gitu. Nah, kalau untuk Bandicam sendiri saya belum sampai saat ini ya mungkin saya belum tahu atau apa. Nah, intinya untuk men-share secara online itu saya menggunakan tadi di-upload ke YouTube secara masuk ke akun masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain, guru-guru hebat, monggo. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada kesimpulan dari Pak Usman, monggo silahkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tentunya pembelajaran saat ini menuntut kita di era pandemi sekarang ini sekreatif mungkin untuk membuat materi pembelajaran. Ya, terutama dengan adanya PSBB, kemudian dengan adanya daring dan sebagainya, tentunya yang menghambat proses pembelajaran secara offline. Nah, kita harus berpikir bagaimana caranya materi pembelajaran yang kita
punya itu tersampaikan secara maksimal. Kalau baik kan relatif ya, tapi secara maksimal gitu kita sampai ke siswa. Nah, mungkin salah satunya kita dengan membuat video pembelajaran. Banyak cara untuk membuat video pembelajaran, gitu kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa menggunakan handphone, KineMaster, kemudian bisa menggunakan perekam layar, namanya OBS Studio, kemudian Preston, Bandicam, banyak sekali. Kemudian aplikasi yang sudah ada di laptop kita sebisa mungkin kita maksimalkan dengan baik. Di laptop kita itu aplikasi bawaan Office saja itu sangat banyak sekali manfaatnya. Aplikasi Office mulai dari Microsoft Publisher, kemudian Microsoft Word, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Nah, kita bisa manfaatkan itu semua untuk menunjang proses pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu. Intinya adalah jangan sampai keadaan seperti sekarang menjadikan kreativitas kita malah menurun. Tapi keadaan seperti sekarang harus dijadikan hikmah yang sangat besar bagi kita, bagaimana kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi guru yang lebih kreatif lagi. Oke, mungkin itu saja. Nanti di akhir apakah ada pembuatan tugas atau tidak, Pak? Ada, monggo. Oh, ada pembuatan tugas ya? Ya. Oke, baik. Kalau ada pembuatan tugas, jadi nanti coba Bapak Ibu yang sudah menginstal aplikasi Bandicam, silahkan buat satu saja video pembelajaran. Silakan boleh menggunakan, tadi kan ada pertanyaan, bisa enggak merekam aplikasi yang lain selain PPT? Bisa, silahkan saja. Kalau PPT itu tadi hanya sekedar contoh saja. Silakan Bapak Ibu buat video pembelajarannya, direkam menggunakan Bandicam. Nanti ketahuan ya, direkam menggunakan Bandicam atau tidak, karena nanti ada yang namanya watermark-nya ya. Gitu video pembelajarannya ketika nanti di di render, itu nanti ada watermark-nya. Kalau yang gratis itu ada watermark Bandicam-nya. Gitu. Nanti silakan dibuat, tidak usah panjang-panjang. Ya nanti dikirim atau gimana Pak? Ya, dikirim nanti lewat grup WA nanti. Oke, baik. Jangka waktunya. Nanti dikirim lewat grup WA. Silahkan nanti bisa koordinasi dengan pengurus yang lain. Jangka waktunya gimana, terserah Pak Usman. Oke, baik. Jangka waktunya sekarang tanggal 8, berarti bisa di-share karena ini sangat mudah ya sebenarnya. Apalagi kalau sudah punya PowerPoint-nya itu bisa langsung direkam. Hari Senin mungkin? Senin ini gimana, Senin, Pak? 1 minggu? Senin ya, Senin kelamaan tidak ya? Kelamaan ya? Kelamaan, Guru. Kelamaan ya. Ya udah berarti hari Rabu saja ya. Rabu mungkin ya? Ya, Rabu. Bisa. Rabu tanggal 10 ya? Ya. Rabu tanggal 10 untuk batas pengirimannya boleh jam 19 lah. 19. Terima kasih, Pak. Kemudian mohon maaf, ada semacam hadiah untuk yang terbaik, adakah hadiah? Oke, untuk yang nanti yang terbaik mungkin ada ini ya, ada reward ya. Kalau rewardnya nanti saya diskusikan dulu nanti dengan ini. Oke. Nanti ada reward, intinya ada reward ya. Untuk video pembelajaran terbaik. Tapi videonya karena kita materinya dengan Bandicam, jadi nanti dibuat dengan Bandicam juga ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu guru hebat seluruh
Indonesia, seluruh Nusantara. Sungguh menginspirasi sekali aplikasi yang dijelaskan oleh Pak Usman tentang PowerPoint dan Handycam dan LexSuite ya. LexSuite sebetulnya tadi belum ya, tapi nanti untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Intinya menurut kami adalah selama kita berkreatif itu tidak kehilangan apapun itu aplikasi untuk pembelajaran kepada anak-anak. Jadi banyak macam aplikasi untuk dimanfaatkan secara gratis di internet ini untuk pembelajaran. Untuk selanjutnya saya dalam menyampaikan acara webinar sore hari ini atau siang sampai sore hari ini, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu untuk webinar berikutnya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mohon untuk yang lain jangan keluar dulu, nanti kita foto bersama dulu, walaupun sudah ditutup. Dan jangan lupa mengisi presensinya Bapak Ibu, monggo lewat chat ini nanti ya. Ini sudah di share lagi, nanti silakan dicek. Kita sekarang foto bersama dulu.